Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan keempat ini pada mata kuliah geometri, kita akan membahas mengenai garis-garis sejajar. Teorema-teorema yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, nanti ada beberapa yang akan kita gunakan pada materi garis-garis sejajar. Oke, baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, ada istilah pada garis sejajar. Istilah pada garis sejajar yang pertama ada namanya sudut dalam berseberangan. Yang menjadi ciri-ciri dari sudut dalam berseberangan, yang pertama, sudut merupakan sudut interior, berarti sudutnya berada di dalam. Yang kedua, sudut berada pada sisi-sisi yang berlawanan dari transversalnya. Nanti saya jelaskan mana yang transversal. Berikutnya, sudut tidak memiliki puncak yang sama. Oke, kita lihat gambarnya. Misalnya kita punya garis K dengan garis M itu sejajar, lalu ada garis T yang memotong kedua garis K dan garis M. Sekarang mana yang dikatakan sudut dalam berseberangan? Kalau kita lihat angkanya, berarti di sini angka 1 dengan angka 6 itu adalah sudut dalam dan dia berseberangan. Kemudian sudut tidak memiliki puncak yang sama. Kalau 1 ini kita perhatikan kan puncaknya di wilayah sini di garis K, kemudian 6 itu puncaknya di M, dia tidak mempunyai puncak yang sama. Kemudian contoh lainnya kayak gini, 5 dengan 2 itu juga berseberangan dalam atau dalam berseberangan. Berikutnya kita lanjut lagi mengenai ada sudut yang bersesuaian. Ciri-ciri dari sudut yang bersesuaian, yang pertama, salah satu sudutnya adalah sudut dalam dan sudut lainnya adalah sudut luar. Oke, nanti kita lihat. Berikutnya, sudut berada pada sisi yang sama dengan garis transversalnya. Garis transversal itu adalah garis T yang ini yang dikatakan dengan garis transversal. Kemudian, sudut tidak memiliki puncak yang sama. Coba kita lihat contohnya. Misalnya, 2 dengan 8 itu adalah sudut bersesuaian, di mana sudut 2 itu berada pada sudut dalam, sementara 8 itu adalah sudut luar. Kemudian, kalau kita tulis lagi, 1 dengan 7. 1 itu adalah sudut yang berada di dalam, sementara 7 adalah yang berada di luar. Kemudian, kalau kita lihat sudut berada pada sisi yang sama. Ini berada sisi yang sama dengan garis transversalnya. 2 dengan 8 itu pada sisi yang sama, 1 dengan 7 pada sisi yang sama. Sementara tadi kalau sudut dalam seberangan, dia berada pada sisi yang berlawanan dari transversalnya. 1 di sini, 6 di sini tadi, berarti dia berlawanan. Kemudian sudut tidak memiliki puncak yang sama. Maksudnya 2 puncaknya di garis K, sementara 8 puncaknya di garis M. Dia tidak mempunyai puncak yang sama. Oke, saya lanjutkan. Contoh lainnya mungkin 4 dengan 6, kemudian 3 dengan 5. Oke, coba perhatikan semua angka ini. 1, 2, 5, 6 itu sudut dalam, 3, 4, 8, 7 itu adalah sudut luar. Oke, berikutnya saya lanjut lagi. Ada namanya sudut luar berseberangan. Tadi dalam berseberangan, sekarang luar berseberangan. Yang luar berseberangan ciri-cirinya adalah sudut luar. Berarti sudutnya 3, 4, 7, 8 gitu ya. Sudut berada pada sisi yang berlawanan dari garis transversalnya. Garis transversal itu adalah garis T, berarti berlawanan berarti 3 dengan 8, 4 dengan 7. Sudut tidak memiliki puncak yang sama. Sama penjelasannya dengan yang tadi. Kalau kita lihat contohnya gini berarti 4 dengan 7, 3 dengan 8. Oke, itulah istilah-istilah pada garis sejajar. Berikutnya, kita lanjut lagi dengan contoh. Misalnya, kita punya gambar seperti ini. Ada garis T, ada garis M, ada garis K. Sekarang yang ditanya di soal adalah, namailah seluruh pasangan sudut-sudut. Yang pertama dimintanya sudut dalam berseberangan yang mana, sudut bersesuaian yang mana, lalu sudut luar berseberangan yang mana. Oke, kita jawab. Sudut dalam berseberangan berarti yang ini B dengan G, dia berada di dalam. B dengan G, C dengan E.
Kemudian kalau sudut bersesuaian berarti kalau kita lihat B pasangannya dengan F, A dengan E, D dengan G, C dengan H gitu. Penulisan ini tidak harus berurut juga tidak masalah. Berikutnya, kalau sudut luar berseberangan, sudut luar itu berarti AD, FH, berarti A dengan H, D dengan F. Oke, saya lanjut berikutnya. Definisi dari garis sejajar. Garis sejajar adalah garis yang terletak pada bidang yang sama dan tidak pernah berpotongan. Jadi garis sejajar dinotasikan, misalnya garis L ada garis 2 kayak gini, itu dibaca sejajar, L sejajar M. Dibaca dengan garis L sejajar dengan garis M. Oke, kita lihat dulu berikutnya. Bagian atau ruas atau sinar dari garis sejajar adalah sejajar. Maksudnya seperti ini. Coba lihat gambar. Kita punya garis M, kita punya garis L. Jika garis M dengan L ini sejajar, maka potongan-potongan dari garis M dengan garis L ini pasti sejajar. Misalnya, kita potong M itu sebesar ruas AB gitu ya. L sebesar ruas CD. Berarti garis AB dengan garis CD atau ruas garis AB dengan ruas garis CD itu pasti sejajar karena dia terletak pada garis M dengan L yang sejajar. Maka kita simpulkan, jika L sejajar M, maka ruas garis AB pasti sejajar dengan ruas garis CD. Kemudian kita lanjut. Perpanjangan bagian garis sejajar atau sinar merupakan garis sejajar. Maksudnya gini. Misalkan kita punya ruas garis AB sama ruas garis CD, di mana AB dengan CD ini adalah sejajar. Kalau AB diperpanjang ke kiri dan diperpanjang ke kanan, kemudian CD diperpanjang ke kiri dan diperpanjang ke kanan, maka perpanjangan dari AB dengan CD itu juga pasti sejajar karena AB dengan CD-nya sejajar. Maka bisa kita simpulkan, jika AB sejajar dengan CD, maka perpanjangan dari AB sejajar dengan CD. Jadi sepanjang apapun ditarik pasti dia sejajar. Oke, berikutnya saya lanjut lagi dengan postulat. Ada postulat, jika dua garis sejajar, maka besar sudut dalam yang berseberangan adalah kongruen. Oke, sekarang gimana cara kita membuktikannya? Misalnya kita punya garis M sejajar dengan garis L. Lalu ada sebuah garis transversal K yang memotong garis M dengan garis L. Katanya tadi bunyi postulatnya, jika dua garis sejajar, maka besar sudut yang berseberangan adalah kongruen. Mana yang berseberangan? Berarti 1 dengan 4, 2 dengan 3. Oke, kita lanjut. Berarti maka besar sudut 1 kongruen dengan 4, 2 dengan 3. Lalu misalnya kalau kita lihat contohnya, jika garis M dan L sejajar, M dengan L sejajar dan besar sudut A adalah 60, temukan ukuran sudut yang lainnya dalam derajat. Berarti kalau kita cari, ini gampang saja jawabannya. Misalnya gini, kalau A 60 berarti besar sudut yang 6 itu juga 60 karena A dengan 6 itu adalah bersesuaian. Oke, jika A itu sama dengan 60, maka sudut 4 juga 60. Karena kenapa sudut 4 60? Karena alasannya dalam berseberangan. Oke, kalau sudut 1 berarti adalah 120 karena kita udah belajar berpelurus. Sudut berpelurus besarnya 180. Berarti kalau A 60 otomatis yang sudut 1 ini 120. Kalau 1 120 maka sudut 5 juga 120. Oke, 4 dengan 6 itu bertolak belakang, lalu berikutnya 7 dengan 5 juga bertolak belakang. Nanti semuanya bisa kita dapatkan. Berikutnya teorema, jika dua garis dipotong oleh garis transversal,
maka sembarang pasang sudut adalah kongruen atau berpelurus. Maksudnya kayak gini. Kalau kita lihat gambar, antara garis M dengan garis L ini kan sejajar, lalu dipotong oleh sebuah garis K transversal. Maka sudut 1 dengan sudut 2 itu pasti dikatakan berpelurus. Lalu kemungkinan lainnya kalau dia kongruen gimana? Misalnya kalau M dengan L sejajar dipotong oleh garis transversal K yang ini, dan kebetulan dia membentuk sudut siku-siku, berarti sudut 1 dengan sudut 2 itu pasti sudutnya kongruen. Jadi pilihannya ada dua, dia akan berpelurus atau kongruen gitu. Kemudian berikutnya teorema jika dua garis sejajar, maka sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Itu udah kita lihat tadi, coba lihat dulu gambarnya. Ini adalah garis M sejajar L dengan transversal K. A dengan B adalah bersesuaian, berarti besar sudut A dengan besar sudut B itu adalah kongruen, berarti sama besar. Atau disimpulkan jika L sejajar M, maka besar sudut A kongruen dengan sudut B. Berikutnya, teorema berikutnya, jika dua garis sejajar, maka sudut dalam pada sisi yang sama dari transversal adalah berpelurus. Oke, coba kita lihat gambarnya. Maksudnya itu, kalau A dengan B itu berada pada sisi yang sama dari transversalnya, ini garis transversal, dia berada sama-sama di kiri, maka A dengan B ini adalah berpelurus. Atau kalau kita jumlahkan, dia akan jumlahnya 180. Ini teorema yang harus diingat, nanti akan kita gunakan pada pertemuan berikutnya. Berikutnya, teorema jika dua garis sejajar, maka sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Oke, ini udah ada tadi. Sekarang gimana contoh soal atau pembuktiannya? Diketahui L sejajar dengan M. Buktikan sudut A kongruen dengan sudut B. Buktinya, untuk membantu kita mendapatkan A ke B, kita bantu dengan sebuah titik C gitu ya. A dengan C itu adalah bertolak belakang. Ini udah kita pelajari minggu kemarin itu, atau namanya vertical angle kalau masih ingat. A bertolak belakang pasti dia sama besar. Jadi kalau kita buat pembuktian format dua kolomnya, ada pernyataan sama alasan atau pertimbangannya. Berarti di sini garis L sejajar garis M diketahui di soal. Yang kedua, sudut A kongruen dengan sudut C. Alasannya sudut bertolak belakang adalah kongruen sama besar. Ini udah kita pelajari di minggu sebelumnya. Kemudian C kongruen dengan sudut B. Kenapa C bisa kongruen dengan sudut B? Jika dua garis sejajar kemudian membentuk sudut berseberangan dalam, maka sudutnya kongruen. Itu teorema yang sebelumnya. Maka berdasarkan sifat transitif berarti A sama dengan C, C sama dengan B, maka A sama dengan B atau A kongruen dengan B. Maka kita dapatkan buktinya sudut A kongruen dengan sudut. Oke, kita lanjut berikutnya. Converse dan metode pembuktian garis sejajar. Converse itu maksudnya kalau kita buatkan ke pernyataan, jika dua garis sejajar, maka besar sudut dalam berseberangan adalah sama atau kongruen. Perhatikan ya kalimat dua garis sejajar dengan besar sudut dalam yang berseberangan. Kalau converse berarti dibalik pernyataannya. Kalau dibalik itu kayak gini. Jika sepasang sudut berseberangan dalam adalah kongruen, berarti kalimat yang bawah ini yang dicari lagi. Kalimat ini yang didahulukan. Jika sepasang sudut berseberangan dalam adalah kongruen, maka garis sejajar. Itu cara converse dari sebuah perkataan. Berikutnya postulat. Sudut dalam alternatif yang kongruen mengakibatkan garis-garis sejajar. Misalnya kalau lihat contoh, diketahui BC sejajar AD, sudut 2 kongruen dengan sudut 3, maka buktikanlah AB sejajar CD.
Oke, kita lihat gambarnya dulu. Oke, maksudnya sudut 2 itu kongruen dengan sudut 3 karena dia sehadap atau berhadapan. Jadi yang dimintanya AB sejajar dengan CD. Maka untuk pembuktiannya kita gunakan format 2 kolom. Oke, pernyataan dan alasan. Pernyataan pertama, BC sejajar AD. BC sejajar AD itu diketahui di soal. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Karena ini apa? Sehadap ya atau bersesuaian. Jika dua garis sejajar, maka sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Oke, kemudian sudut 2 dan sudut 3 kongruen itu diketahui di soal. Sudut 1 kongruen dengan sudut 3 itu menggunakan sifat transitif. Nah, 1 sama dengan 2, 2 kongruen dengan 3, maka 1 kongruen dengan 3. Oke, kalau 1 kongruen dengan 3, maka AB sejajar dengan CD. Jika sepasang sudut berseberangan dalam kongruen, maka garis itu adalah sejajar. Maksudnya kalau ini nanti diperpanjang ke sini. Kalau ini diperpanjang kayak gini, berarti kan ini jadinya berseberangan dalam gitu ya. Maka garisnya itu adalah kongruen. Oke, berikutnya saya lanjut. Teorema, jika sepasang sudut bersesuaian adalah kongruen, maka garis itu sejajar. Kemudian jika sepasang sudut luar besarnya adalah kongruen, maka garis itu sejajar. Ini sama kayak converse pernyataan teorema sebelumnya. Berikutnya, jika sepasang sudut dalam pada sisi yang sama dari transversal adalah berpelurus, maka garis itu sejajar. Kemudian postulat, jika dua garis dipotong oleh garis lain, maka terbentuk dua sudut dalam dengan dua sisi yang sama dengan ukuran yang jumlahnya kurang dari 180. Lalu dua garis itu jika diperpanjang tanpa batas akan berpotongan. Coba perhatikan kalimat di sini. Jika dua garis dipotong oleh garis lain, di sini garisnya itu tidak dijelaskan dua garisnya itu sejajar. Maksudnya itu kayak gini kalau digambarkan. Kita punya garis dan punya garis ini. Kalau besar sudut A ini ditambah dengan sudut B itu kurang dari 180, maka kalau garis ini akan diperpanjang seterusnya, pasti nanti garis itu akan berpotongan. Maka dapat kita tulis di sini besar sudut A ditambah sudut B kecil 180. Kalau dia tidak sama dengan 180, berarti garis itu tidak sejajar. Tapi kalau dia sama dengan 180 atau berpelurus, maka garis itu adalah sejajar. Berikutnya, postulat tepat satu garis dapat dilukis melalui satu titik yang tidak berada pada garis tersebut dan sejajar dengan garis yang diberikan. Maksudnya gini, kita punya titik, lalu misalnya namanya titik P, lalu kita punya garis K. Titik itu tidak berada pada garis K. Kemudian melalui titik P ini cuma bisa dibuat satu garis saja yang sejajar dengan garis K gitu. Tidak ada kemungkinan lain gitu. Berarti cuma satu garis yang bisa dibuat melalui titik P yang berada di luar garis K dan sejajar dengan garis K. Nah, itu maksud dari postulatnya. Oke, pada pertemuan ini sebenarnya kita lebih banyak mempelajari mengenai teorema-teorema yang ada pada garis-garis sejajar. Nanti teorema-teorema itu silakan kamu catat atau kamu ringkas. Nanti itu akan kita gunakan pada pembuktian pada pertemuan berikutnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.